Kan lah buat temen-temen biar kalau ngelakuin sesuatu tuh yang maksimal gitu. Dan jangan pernah All out menolak gitu. kesempatan juga ya Kak ya? Kesempatan tuh Itu penting banget. Kalau ada kesempatan ambil loh. Ambil. Oke, Betul. urusan resiko? Apa? Urusan belakang. Resiko belakangan. Oke. Halo Sobat Casty, kembali lagi bersama saya Noran dalam program Funthing, Having Fun with Broadcasting. Kali ini tentunya tidak kalah seru dengan episode-episode sebelumnya, karena kali ini kita kedatangan dua narasumber hebat yang memiliki pengalaman asistensi mengajar sekolah Indonesia Riyadh Arab Saudi dalam program Visipol International Mobility yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya. Tak kalah menarik, narasumber kita yang satu ini juga ada yang memiliki pengalaman magang di KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia, sekaligus mendapatkan kesempatan bisa umroh gratis. Nah, seperti apa sih cerita-cerita menarik di balik perjuangan dan juga pengalaman mereka dalam mengajar? Langsung saja kita sambut narasumber kita. Please welcome Kak Riyadh dan Kak Badar. Halo Kak, apa kabar? Nah, perjalanannya di sini tadi berapa lama nih? Bisa di sharing-sharing ke Sobat Casty di rumah? Alhamdulillah Pak. Ya. Boleh mungkin dari Kak Badar terlebih dahulu. Perjalanan mungkin saya dari jam 1 Kak. Oke. Karena saya dari Jombang. Gitu. Terus tadi itu hujan deras banget, jadi terpaksa ngiup lah ya bahasanya. Gitu. Ya, sekarang jam berapa? Jam 5. Maaf ya. Tapi tetap masih semangat dan produktif ya Kak? Dong, tetap dong. Kalau Kak Yazid sendiri? Saya cuma 15 menit ke Bintan. Oh, dekat. Oke. Nah, sebelum kita memulai perbincangan kali ini, nggak afdol rasanya kalau kita nggak perkenalan dulu dengan narasumber kita. Mungkin bisa diperkenalkan diri kepada Sobat Casty di rumah, mungkin bisa diawali oleh Kak Yazid terlebih dahulu. Ya, selamat pagi, siang, sore bagi yang nonton apapun itu ya. Perkenalkan, saya Muhammad Yazid Abustami dari program studi S1 Pendidikan Sejarah. Sebelumnya saya pernah mengajar di Sekolah Indonesia Riyadh Arab Saudi dari program Visipol International Mobility. Dilanjut oleh Kak. Saya. Ya. Ya halo teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Badar Holati. Saya dari D4 Manajemen Informatika. Jadi saya vokasi. Di sini saya berkesempatan ikut program magang di KBRI Riyadh bersama Mas Yazid. Oke Kak, sebelum kita menjalan ke pembahasan yang lebih dalam lagi nih, boleh dong di-spill tipis-tipis terkait apa sih program yang kakak tadi sebutin tuh, kayaknya dari namanya itu udah keren banget gitu. Mungkin bisa langsung diawali oleh Kak Badar. Ya mungkin kalau dari saya sendiri, karena kita kan beda programnya. Jadi kalau saya sendiri itu magang, benar-benar magang, karena D4 kan ya, dikhususkan magang di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Gitu. Di situ saya di fungsi penerangan sosial dan budaya. Kayak gitu. Udah itu aja dah. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Kalau Kak Yazid sendiri gimana nih Kalau saya terkait programnya? Program Visipol International Mobility atau biasanya VISM. Nah, itu diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di Sekolah Indonesia Riyadh sendiri pastinya anak pendidikan pastinya ngajar. Otomatis saya di sana ngajar sejarah, juga IPS, tapi terkadang guru-guru minta bantuan ngajar mata pelajaran apapun itu. Jadi palu gada, apa lebih ada. Luar biasa, ini saking kerennya saya sampai bingung nih mau bahas yang kanan dulu atau yang kiri dulu. Nah, mungkin bisa dimulai dari yang program dari Visipol tadi. Mungkin teman-teman Casty yang juga Visipol itu tertarik. Nah, saya ingin tahu nih Kak Yazid, apa sih yang menjadi alasan utama Kak Yazid mengikuti dan juga memilih program tersebut? Awalnya cuma pengen ngajar ke luar negeri, tapi bebas ngajar kemana aja. Terserah, ditempatkan di negara manapun, di Filipina, di Malaysia, di Singapura, di Arab, di manapun terserah, asalkan ngajar. Awalnya ditantang sama dosen, kamu mau ikut ini, saya bantu, tapi harus di sekolah yang paling terpencil. Akhirnya dipilih ke Filipina, ditantang ke Filipina, oke berangkat, tapi bantu ya Bu, buat CV-nya, buat motivation letter-nya dibantu, ya dibantu, oke. Saya coba daftar, akhirnya diterima, tapi nggak tahu diposisikan kemana, nggak tahu, di PHP hampir 1 bulan 2 bulan. Oh, berarti sempat ke PHP terlebih dahulu ya? PHP dulu 2 bulan. Akhirnya seluruh yang diterima dipanggil. Oke. Dipanggil dan akhirnya dikumpulkan. Ada yang berangkat ke Malaysia, ada yang Arab, tapi yang ke Arab cuma saya sendiri.
Wow, Masya Allah. Keren banget ya teman-teman Kesti. Boleh dong diberi tepuk tangannya? Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, dalam waktu berapa lama sih dari awal persiapan sampai akhirnya Kakak diberangkatkan ke Arab Saudi untuk melakukan program tersebut? Kalau persiapan mulai dari bulan Maret, berangkatnya bulan September. Oh, Jadi cukup lama. sekitar 6 bulanan persiapan. Oke. Nah, pertama kali sampai di sana tuh, apa sih yang dirasakan oleh Kak Yazid? Sakit. Sakit? Sakit. Itu Iya. kenapa bisa sakit tuh, Sakit Kak? ya teman-teman. Datang langsung sakit. Itu kenapa nih? Karena cuacanya atau karena kecapean Iya, atau cuaca hal ya, lain? Cuaca. Soalnya Oh, pas oke. datang ke sana langsung 48 derajat. Itu padahal jam Wow. 10 malam ya. Jam 10 malam. Jam Sampai malam 10 deh. malam. Ya. Waduh, Malam kayaknya Keluar bandara itu kayak langsung bakar gitu. Pastinya Berarti- kita tinggal di bandara 2 hari ya. Iya. Tinggal di bandara tiba-tiba keluar bandara langsung panas. panasnya melebih ketintang seperti biasanya ya? Malah Oke, bikin lebih. Over ya. Over itu. Karena emang musim panas, lagi musim panas. Dan lagi topnya ya, paling Iya. yang musim panas. Oke, ngomong soal suasana nih, gimana sih hari pertama kakaknya mengajar dan juga seterusnya tuh suasana pembelajaran di sana tuh seperti apa? Kalau pembelajaran saya lebih ke pendidikan karakter. Bagaimana membina peserta didik agar bisa disiplin, bisa hormat, bisa patuh, bisa aktif di pembelajaran, bisa sopan ke pendidik guru, itu yang saya ajarkan. Oke, terkait apa aja nih yang kakak ajarkan selama program di sana itu apa aja sih? Boleh di-spill? Kalau yang saya ajar itu IPS sama sejarah, tapi karena saya bidangnya pendidikan sejarah, otomatis fokusnya ke sejarah, terutama di koleksi numismatik dan pembelajaran berbasis digital. Oke, selain perbedaan cuaca nih kak, apa sih yang membedakan pembelajaran di Arab Saudi dan juga yang ada di Indonesia? Kalau pembelajarnya sama-sama kurikulum merdeka. Kurikulum. Cuma kalau di sekolah Indonesia Riyadh itu ada sekolah KJJ atau pembelajaran jarak jauh. Jadi siswa yang nggak bisa ke sekolah Indonesia Riyadh bisa belajar lewat online. Oh, wow. Bahkan beberapa siswa itu berasal dari Qatar, berasal dari negara tetangga-tetangga juga ikut di KJJ. Oke. Berarti tidak ada tantangan tersendiri ya kak? Atau ada tuh tantangan tersendiri Tantangannya yang mirip? ngajar offline dan online barengan. Jadi harus memperhatikan siswa yang ada di layar, juga memperhatikan siswa yang ada di sekolah tersebut. Jadi ngajarnya barengan dua. Oke. Tadi saya sempat baca-baca tuh kak, ada yang namanya koleksi numismatik. Itu kayak gimana tuh? Mungkin bisa dijelaskan dan mungkin ditunjukkan oleh sobat Kesti di rumah. Koleksi numismatik itu koleksi uang, lebih kalau saya menganggapnya uang kuno atau sejarah ekonomi, yang dimana kita mengetahui bagaimana perkembangan dari uang tersebut. Kalau di Indonesia sendiri mulai dari zaman praaksara mungkin barter ya, masihnya barter. Kalau mulai masuk masa kerajaan itu Buddha, masa Islam itu mulai mengenal koin. Tapi tergantung kerajaannya masing-masing. Kalau kerajaan Majapahit sebutannya koin kobong. Kalau Mataram Islam itu punya sebutannya sendiri, tapi saya lupa sebutannya apa. Oke. Kira-kira kakaknya bawa nggak ya? Kak, saya kan penasaran gitu gimana sih bentuknya numismatik itu, mungkin bisa di-spill dan ditunjukkan. Oke. Beberapa saya bawa. Yang pertama koleksi kepeng Cina abad ke-13-14. Ini kepengnya biasa digunakan zaman kerajaan Majapahit. Wow, bentuknya unik sekali ya kak ya? Bentuknya tengah-tengah bolong. Terus kalau koin zaman Majapahit, koin zaman Islam itu bolong tengah. Zaman kolonial juga ada, cuma sedikit. Itu kayaknya nggak kelihatan tulisan berapanya tuh. Nah, ini nggak kelihatan soalnya udah kuno banget. Ini Oke. ditemukan di endapan Sungai Bengawan Solo. Jadi ada penyelam biasanya itu ke Bengawan Solo, biasanya nyelam ke bawah, habis itu nemuin harta karun. Nah, ini biasanya isinya lengkap koin. Kalau nggak koin kepeng, ya arca-arca. Kalau nggak gitu, tembikar. Itu yang Oke. ditemukan. Kalau ini beli di Yogyakarta. Kebetulan ada yang jual. Kalau boleh tahu dibelinya dengan harga berapa ya kak? Karena itu kan sangat kuno banget gitu. Ya, karena koleksi ini banyak beredar, kan kalau sejarah koleksi yang semakin sedikit itu semakin mahal. Kalau koleksi ini masih banyak, saya dapat harga sekitar 20-30 ribu. Oke. Berarti semakin kuno akan semakin mahal. Kan kalau yang langka itu ada beberapa. Ini terlalu banyak.
sebentar. Terlalu banyak koin. Berapa tahun nyari ini sih? Kalau Banyak ini banget nyarinya hampir 1 tahun. Itu Kalau- semua koinnya. Ya, koinnya hampir 1 tahun. Kalau ini nggak langka, cuma orang-orang jarang tahu. Sebelum bernama rupiah, koin Indonesia bernama sen. Oh. Jadi tahun 1940 sampai 1945 sampai 1951 Indonesia belum memiliki koin berbentuk kayak gini. Masih menggunakan koin Hindia Belanda. Akan tetapi pada tahun 1950-an Indonesia mulai memproduksi koin-koin untuk masyarakatnya sendiri. Tapi namanya bukan rupiah, tapi namanya sen. Baru di tahun 1970-an nama rupiah digunakan untuk koin sen, koin yang berbentuk lingkaran ini. Sangat unik sekali ya bentuknya dan tulisannya. Oke Kak, kembali lagi ke pembelajaran nih Kak. Tadi saya dengar-dengar ada yang namanya virtual tour sama augmented reality. Itu gimana sih respon siswa di Arab Saudi terkait hal tersebut? Oke, kalau siswa di Arab Saudi itu ada beberapa macam tipenya banyak. Ada yang sering pulang ke Indo, kadang 1 tahun sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang beberapa tahun sekali ke Indo, bahkan ada yang nggak pernah pulang ke Indo sama sekali. Nah, itu saya mengenalkan Indonesia itu seperti apa ke dia. Karena mereka hidup di sana, bergaul di sana, otomatis jarang ke Indonesia, belum tahu perkembangan di Indonesia itu seperti apa, terutama di bidang sejarah pastinya. Karena itu saya mengenalkan Museum Frederiksberg, salah satu museum di Yogyakarta yang cukup terkenal sekarang. Nah, di Museum Frederiksberg Yogyakarta itu punya virtual tour. Jadi virtual itu menceritakan bagaimana Museum Frederiksberg itu berkembang mulai dari masa kolonial sampai sekarang. Oke, wow, sangat keren sekali dan sangat menyimpan banyak sekali sejarah ya. Iya. Oke, nah Kesti, tadi kan kita udah membahas terkait apa aja sih yang ada di Visipol International Mobility. Sekarang kita beralih ke program magang KBRI. Oke, nah Kak Badar boleh dong di-spill Baik. kira-kira seperti apa sih yang dinamakan program KBRI yang ada di Arab Saudi? Oke, baik teman-teman. Jadi program magang KBRI itu ini pertama kali. Jadi pertama kali magang di luar negeri di Arab Saudi itu baru pertama kali ini. Jadi kalau saya sendiri tuh di fungsi penerangan dan sosial. Jadi tugas saya di sana tuh mungkin seperti kakak-kakaknya ini. Jadi saya mengelola media sosial, ngurusin podcast, kayak gitu. Terus dokumentasi kegiatan-kegiatan KBRI. Intinya kayak menyebarkan apa ya, diplomasi Indonesia untuk Arab Saudi lah kayak gitu. Oke. Atau enggak untuk mempromosikan apa yang ada di Indonesia di sana gitu. Kan di sana juga banyak orang-orang Indonesia juga kan di situ. Jadi KBRI itu tempat buat mengadu, tempat buat mengurus berkas-berkas segala macam itu ke situ. Jadi saya yang bikin konten segala macam itu saya kayak gitu, kayak konten TikTok, konten Instagram, Twitter segala macam gitu. Itu saya di situ. Oke. Kalau yang tadi Kak Yazid pembelajaran, kalau kakaknya lebih ke peningkatan branding ya Kak? Lebih kayak prakerja karena magang. Jadi kalau Mas Yazid kan dia mengajar nih, kayak ya mengajar. Kalau saya benar-benar dituntut buat kerja kayak gitu. Oke. Nah kira-kira nih selama kakak menjalankan hal tersebut, apa aja sih tantangan yang kakak hadapi? Tantangan ya. Kalau Iya. tantangan sih mungkin penyesuaian sih. Penyesuaian terhadap? Terhadap magangnya, karena terhadap magang. saya baru pertama kali juga kan magang kan. Baru pertama kali tahu rasanya kerja tuh kayak gini. Nah, hari pertama itu saya kayak, waduh gini, kok gini ya? Vibe-nya tuh kayak, tapi lama-lama seminggu, 2 minggu mulai cair. Karena di situ ada namanya Mbak Nia. Itu mungkin umurnya nggak beda jauh sama saya, jadi kayak bisa ngeblend gitu, kayak bahas kontennya gimana nih, konten besok gimana nih kayak gitu. Itu sama Mbak Nia, itu sama ada satu lagi Mbak Erika namanya. Itu mentor saya sih di sana. Karena ada mentor juga kan di sana. Oke, sangat menarik tapi cukup menantang ya Kak, dengar-dengarnya itu. Karena apa ya? Kita kan ngedit bawa negara gitu. Oh, jadi iya. itu tantangannya ya. Mungkin di situ ya. Bawa negara ya. Nah, kira-kira selama magang tadi kan udah bahas tentang tantangan. Sekarang ke pengalaman nih Kak. Pengalaman yang menurut Kakak paling berkesan dan paling Kakak ingat gitu, apa sih? Paling berkesan ya. Tentunya kalau magang itu kan pasti nambah skill ya. Pasti nambah skill itu pasti banget. Terus di sana saya juga belajar ngomong, belajar gimana sih cara kerja yang baik gitu. Karena kayak kedisiplinan tuh dilatih banget di situ. Oke. Kayak misal bikin konten kan ada timeline-nya nih, timeline.
itu harus pas gitu. Kadang saya pernah sampai lembur jam 12 malam gitu. Wow. Tapi itu dari rumah karena nyelesain itu. Kadang nggak ikut itu anak ini. Iya, karena teman-teman tuh kan pada liburan ya. Iya. Aku masih di rumah tuh ngedit gitu. Oke, luar biasa. Perjuangannya sangat banyak ya, Iya, Kak? seru sih. Apalagi ya, ketemu orang-orang penting gitu. Pernah tuh ketemu sama wakil luar negeri, Pak Sugiono tuh yang menyuarakan tentang Palestina lah waktu itu. Oh, iya. Nah, itu keren banget sih menurut saya. Menurut aku tuh. Keren banget. Berarti Saya yang mendokumentasikan tuh, saya Oh, ngefoto. yang mendokumentasikan? Dia mendokumentasikan, terus bikin kontennya juga sampai pecah sih kontennya sih di Instagram sih. Wow, luar biasa, keren banget. Kesti boleh dong dikasih aplaus untuk kakaknya ini, keren banget loh ini, beneran. Nah, Kak, tadi kan saya sempat dengar tuh, ada yang namanya ada kesempatan bisa umroh gratis. Itu kayak gimana sih? Mungkin bisa diceritakan terkait itu. Gimana nih? Jadi umroh gratis tuh sebenarnya nggak gratis ya teman-teman. Nggak gratis ya. Bayar, tetap bayar. Karena kita kayak bayar transportnya gitu. Bayar hotelnya, Bayar hotelnya makannya kayak gitu, juga. makannya kayak gitu. Di konsep rumah gratisnya nggak ada. Oh, Lebih ke sangat-sangat murah sekali. Ya, belakangnya dari Sangat-sangat Riyadh. murah sekali. kalau membahas tentang biaya nih, Kak, kalau biaya keseharian itu kira-kira selama di sana itu menghabiskan kisaran berapa sih? Oke, ini seru nih Kak, ini seru. Karena aku sama Yazid itu beda banget ya. Mungkin aku kayak cukup berapa ya, sekitar 5 rial, 10 rial bisa lah buat beli. Itu sekitar ada kali 4.000 aja lah. Nah, si Yazid ini bisa lebih 20, 30. Dalam. Iya kayak gitu tuh. Sekali kadang habis 1 juta. Itu buat beli apa aja tuh, Kak? Saya kok kaget gitu ya sebagai mahasiswa. Buat beli apa aja? Apa aja udah. Apa aja. Yang enak udah dibeli. Yang enak udah dibeli, oke. Ya, oleh-oleh itu. Oke, Pak. mungkin Jadi oleh-oleh. fun fact ya, kopernya si Yazid ini itu paling gede, paling tebal, paling berat pokoknya. Itu udah over ya. Enggak perlu 3. Ada timbangan. Mungkin lebih kembali ke pribadinya masing-masing ya, Kak. Iya, Iya. bener. Nah, mau ngomong nih, Kak, soal target dan juga harapan dari kakaknya sendiri tuh apa sih ke depannya? Mungkin bisa dimulai dari Kak Yazid terlebih dahulu. Harapannya karena saya pendidikan, saya ingin pendidikan Indonesia maju tidak hanya tentang pengetahuan aja, kan tetapi pendidikan karakter juga penting. Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi tidak kekurangan orang jujur dan orang baik. Karena orang jujur dan orang baik itu sangat jarang ditemukan di lingkungan kita. Jadi kita harus jadi salah satu di antara. Oke. Kalau dari Kak Badar sendiri gimana? Harapan ya, misal goals ya. Iya, dan juga target ke Ya, depannya. targetku. Kalau target aku sendiri sih pengen berkecimpung ke dunia diplomasi. Kayak misalnya di KBRI. Jadi terserah deh KBRI mana, KBRI mau di US atau di Australia. Tapi saya berharapnya sih bisa keterima di KBRI Riyadh itu, di Riyadh sendiri itu. Karena apa ya, setelah aku masuk magang ke KBRI itu pandangnya jadi luas gitu. Oh jadi urusan negara itu nggak cuman ada di satu lingkup negara, tapi sangat luas sekali gitu. Nah saya tuh pengen berkecimpungnya ke situ, pengen berkontribusi lah buat negara gitu. Oke. Mungkin di bagian mungkin IT-nya, karena saya kan dari informatika ya di 4. Mungkin dari informatika, dari IT-nya, terus media sosialnya kayak gitu. Ya agar apa ya, Indonesia tuh dipandang baik buat negara lain kayak gitu. Oke. Nah, untuk teman-teman Kesti yang lagi nonton nih, Kak, mungkin ada yang penasaran dan mau cari tahu lebih dalam lagi. Itu ada nggak sih media sosial atau akun Instagram yang bisa diakses oleh Kesti di rumah? Instagram pendidikan kita ada. Ada. Mungkin bisa di-spill. Instagram pendidikan kita Unesa Mobility Arab Saudi. Oke, bisa dicatat ya, Kesti. Bisa diulangi, Kak, sekali lagi? Unesa Mobility itu Bang. Indonesia Mobility Arab Saudi gitu Iya, ya. Pasti ada kok. Mobility Arab Pasti ada. PP-nya warna hijau. Oke, Kak. Sebelum kita menutup ini, ada Mungkin bisa disebutkan kali ya kayak syarat-syaratnya itu apa aja sih Kak? Biar kalau yang nonton ini mau ikutan ke Arab juga, nah gitu. Cara ikut programnya gimana? nah, Syaratnya yang pertama lolos TP ya, jangan lupa TP. Oh, TP. Itu yang pertama. Syarat kuat lah itu ya. Ya, syarat wajibnya minimal 425, 450 lah kalau misal lolos. Tapi tiap tahun terkadang syarat itu bisa naik-naik. Usahakan yang terbaik. Terus yang kedua buat CV yang bagus sesuai dengan bidang kalian. Kalau mau magang ya bagusin di magang, kalau mau pendidikan ya bagusin di pendidikan. Terus motivation letter juga jangan lupa. Juga bahasa Inggris, bahasa Arab dikuatin.
tentunya juga dengan mempersiapkan mental yang kuat ya itu Kak ya. penting banget mental. Karena yang dilatih di sana tuh mental sih. Oke Kak, baik sekarang boleh nih kakak-kakaknya kasih closing statement untuk para KST di rumah. Mungkin bisa dimulai oleh Kak Badar, silakan. Oke, baik teman-teman, mungkin udah denger ya kita berdua cerita ya. Jadi mungkin tips dari aku buat kedepannya kalian teman-teman tuh kalau bisa kejarlah mimpi sampai ke luar negeri gitu. Udah itu aja. Karena saya sendiri tuh nggak nyangka bisa berangkat ke sana tuh benar nggak nyangka Kak. Kayak apa ya? Saya kuliah, ya kan ngerjain tugas gitu, terus ikut organisasi gitu. Tapi bisa berangkat kan siapa yang tahu gitu. Oke. Jadi tips dari aku kalau bisa belajarlah sampai ke luar negeri. Kalau dari Kak Yazidnya gimana nih? Kalau saya jangan pernah lelah mengajarkan hal apapun itu, hal baik apapun itu, sekecil apapun itu pada orang lain. Itu pastinya akan dibalas nanti sama Tuhan Yang Maha Esa ke depannya. Oke, wah keren sekali ini kisah-kisah perjuangan dan juga pengalaman yang udah kakak-kakak rasakan. Oke Kesti, saking serunya, tapi sayangnya ya, ini waktunya udah hampir di penghujung acara nih. Oke, boleh. Mungkin buat teman-teman yang misal keterima magang di luar negeri atau PAP di luar negeri, misal kinerjanya bagus nih. Jadi saya sendiri tuh saya dapat extend dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jadi teman-teman tuh udah pada pulang nih. Saya masih panjang tuh. No. Hampir 2 minggu. Oke. Karena masih dibutuhkan. Nah, mungkin itulah bisa jadi apa ya? Jadi patokan lah buat temen-temen biar kalau ngelakuin sesuatu tuh yang maksimal gitu. Dan jangan pernah All out menolak gitu. kesempatan juga ya Kak ya? Kesempatan tuh Itu penting banget. Kalau ada kesempatan ambil loh. Ambil tuh. Oke, Betul. urusan resiko? Apa? Urusan belakang. Resiko belakangan. Oke. Karena gini, saya awalnya tuh kan ada info nih ya dari kaprodi saya di grup angkatan gitu. Ada yang mau nggak? Nah teman-teman tuh pada nanya nih, Pak nanti misalnya gimana? Nah saya di situ langsung, Pak saya siap gitu. Oh kamu siap ya? Sekarang kirim berkasnya semuanya. Saya kirim tiba-tiba berangkat, kan nggak ada yang tahu ya. Jadi tiap ada kesempatan tuh udah ambil aja pokoknya. Harus nekat ya Kak ya? Ambil aja pokoknya. Ya, yang penting di jalan yang benar. Ya, Ya sama kayak Batak. Kalau saya ditanyai, kamu bisa bahasa Arab? Bisa. Berangkat besok ke Arab. Udah selesai gitu aja. Wow, berarti datangnya nggak terduga ya Kak ya? Enggak. Oke. Jadi kita kan berdelapan tuh, ya berdelapan. Itu beda-beda tuh ceritanya berangkatnya tuh, beda-beda. Seru. Oke, saking serunya pembahasan kita kali ini, tak terasa sudah berada di penghujung acara. Nah, boleh dong kasih tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita yang keren ini. Oke, sebelum kita menutup nih Kak, boleh ada jargon dari Fanting. Udah dihafalkan semuanya? Oke. Kita nanti kalau saya bilang Fanting, jawabannya having fun with broadcasting gitu ya. Oke. Nah, Kesti jangan lupa nonton keseruan Fanting episode-episode terbaru dalam YouTube Broadcasting UNESA. Dan jangan lupa saksikan terus Fanting having fun with broadcasting.